Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisti Ayunitias dari kelas manajemen reguler 2A. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan yang saya buat, yang merupakan soal UTS semester ini. Dan bisnis plan itu mencakup 8 hal. Yang pertama, executive summary atau ringkasan eksekutif. Yang kedua, company overview atau tinjauan perusahaan. Yang ketiga, product and service atau produk dan pelayanan. Yang keempat, market and sales plan atau rencana pasar dan penjualan. Yang kelima, strategi and implementation atau strategi dan implementasi. Yang keenam, management team atau tim manajemen. Yang ketujuh, finansial atau rencana keuangan. Dan yang kedelapan, appendix atau lampiran. Yang pertama, executive summary. Ini merupakan bagian utama yang ditulis secara ringkas dan semenarik mungkin agar para investor dapat membantu perusahaan yang akan dijalani. Yang tercantum pada bagian ini yaitu tentang seputaran produk yang akan diproduksi oleh perusahaan yang kita usahakan. Isi dari executive summary saya yaitu coklat merupakan makanan yang disukai oleh banyak orang karena manfaat dari coklat yaitu bisa menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan menumbuhkan rasa rileks. Melihat dari peluang tersebut, muncullah ide di otak saya untuk mendirikan usaha pengolahan dengan bahan dasar coklat tersebut dengan ditambahkan biskuit dan isian yang enak, yaitu saya beri nama produknya adalah coklat truffle dan coklat pralin. Produk yang saya buat akan memberikan penawaran yang menarik dengan beberapa varian rasa dan dapat dijual kepada seluruh kalangan. Usaha tersebut bernama Candyslius. Yang kedua, ada company overview. Yang dibahas di sini yaitu merupakan tinjauan perusahaan kita, di mana kita dapat menjelaskan perusahaan kita dibentuk dengan badan hukum apa, apakah CV, PT, firma, dan lain-lain, serta mencantumkan alamat, nama pendiri, dan nama usaha. Isi dari company overview business plan saya yaitu bahan dasar coklat ini diproduksi oleh sebuah perusahaan dengan nama CV Candyslius. Dengan founder Adisti Ayunitias, bentuk perusahaan ini berbentuk CV dan terletak di Lebutalen, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Yang ketiga ada product and service. Di bagian ini kita menyebutkan produk apa saja yang kita buat dengan bahan dasar apa dan bagaimana cara pelayanan dari produk tersebut yang bisa dilihat dari penampilan hingga pengemasannya. Isi dari produk and service dari bisnis plan saya yaitu produk yang akan dihasilkan oleh CV ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, coklat truffle. Bahan-bahannya yaitu terdiri dari coklat batang, susu cair, mentega, biskuit regal, keju, dan sprinkle. Coklat truffle adalah sejenis permen coklat yang dibuat secara tradisional yang dicampurkan biskuit, susu kental manis, mentega, dan kemudian dibentuk sesuai selera. Dan yang kedua, coklat pralin. Bahan-bahannya yaitu coklat batang dengan 3 varian rasa, selai stroberi, kacang mede, atau buah-buahan sebagai isi. Coklat pralin adalah permen coklat yang terbuat dari bahan dasar coklat yang dicetak dan diisi dengan beraneka ragam seperti kacang, selai, dan buah. Yang keempat ada market and sales plan. Dengan adanya produk, tentunya harus ada penjualan untuk memperoleh keuntungan. Di sini kita memaparkan kemanakah target yang harus kita pilih dan segmentasi pasar yang bagaimanakah yang bisa kita lakukan juga. Isi dari market and sales plan saya yaitu untuk yang target pasar. Target yang akan saya pilih yaitu warung sembako, lingkungan sekitar rumah, sekolah, SD, dan usaha catering yang menyediakan snack box. Dan untuk segmentasi pasar yaitu menerima pemesanan yang dikirim
di lingkungan terdekat dan bisa dipesan untuk acara-acara penting seperti lebaran, arisan, pengajian, dan lain-lain, serta memberikan kualitas yang baik pada semua kalangan dengan harga yang terjangkau. Yang kelima, strategi and implementation. Strategi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan usaha, karena dapat membantu proses perkembangan agar usaha kita lebih maju. Isi dari strategi and implementation saya yaitu yang pertama, melakukan pendekatan dan asosiasi dengan manajemen pusat pembelanjaan. Yang kedua, menggunakan metode sales promotion dan secara online melalui media sosial. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan para distributor untuk melakukan penjualan. Yang keempat, memberikan penawaran gratis atau sampel di pusat keramaian. Yang keenam, ada manajemen tim. Manajemen tim di sini menjelaskan siapa saja yang ikut serta dan bagaimana tugas dan wewenang pada perusahaan yang kita dirikan, dari mulai berbelanja hingga pemasaran. Isi dari manajemen tim ini yaitu dalam proposal dan usaha ini hanya satu orang yang mengelola semua kegiatannya, dari mulai merencanakan, berbelanja, membuat produk, memasak, hingga mempromosikan kepada para pembeli atau konsumen, yaitu saya sendiri. Yang ketujuh ada finansial. Yang dibahas di finansial ini yaitu kita harus mencatat kebutuhan apa saja yang kita butuhkan, dari mulai berbelanja hingga kita dapat memperoleh keuntungan. Di sini saya mencatat dari HPP, omset, dan keuntungan. Yang pertama HPP. Biaya bahan bakunya yaitu 65.000. Biaya pengemasannya yaitu 12.000 dan biaya overhead 5.000 serta biaya lain-lainnya 10.000. Sehingga total biayanya yaitu membutuhkan 92.000. Total jumlah produk yang dihasilkan yaitu 50 piece HPP-nya. 92.000 dibagi 50 piece sama dengan 1.800 rupiah. Saya bulatkan menjadi 2.000. Yang omset pendapatan, asumsi per hari dengan harga jual 3.000. 3.000 yaitu dari harga pokok penjualan ditambah 2.000 dikali 50% yaitu 3.000. Maka pendapatan dari 3.000 rupiah dikali 50 piece sama dengan 150.000. C. Keuntungan. Pendapatan dikurangi biaya operasional sama dengan 150.000 dikurangi 92.000 yaitu 58.000. 58.000 merupakan keuntungan yang saya peroleh dari 50 piece produk tersebut. Lalu yang ke-8 ada appendix atau lampiran. Tidak semua perusahaan mempunyai lampiran seperti SIUP, IMB, NPWP, dan sebagainya, karena suatu perusahaan yang didirikan ada saja perusahaan yang legal dan ilegal, serta ada perusahaan yang formal atau besar maupun non formal atau kecil. Cara mendapatkan atau mencari investor. Dalam mendirikan usaha, tentunya kita membutuhkan biaya. Biaya tersebut sangat membantu dan dapat berasal dari pinjaman, investor, atau tabungan pribadi. Di sini saya akan mengajukan bisnis plan saya kepada 4 orang investor, yaitu nenek, kakek, papa, dan mama. Mereka merupakan investor yang tertarik dengan proposal usaha saya, dan masing-masing dari mereka memberikan biaya sebesar 20.000 per orang. Jadi, jika dikalikan 4 orang dikali 20.000 sama dengan 80.000, sedangkan total biaya produksi yang dibutuhkan adalah 92.000. Kekurangan tersebut saya tambah dari tabungan pribadi saya sebesar 20.000. Totalnya jadi 5 orang dikali 20.000 sama dengan 100.000. Keuntungan dari produk tersebut yaitu sebesar 58.000. 58.000 itu dibagi rata untuk para investor atau 4 orang investor tersebut, dengan masing-masing dari mereka mendapatkan keuntungan sebesar 10.000. Tetapi saya mendapatkan
keuntungan sebesar 18.000. Hal itu dikarenakan saya yang menjalankan seluruh proses usaha tersebut sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.